Salam jumpa Bapak Ibu sekalian, salam inovasi. Hari ini saya akan mempresentasikan HSE yang diberi judul Job Study atau Hazard and Operability Study. Ini lebih banyak ke arah safety engineering dan lebih banyak ke arah perancangan, memastikan perancangan itu telah aman baik dari rancangannya sendiri maupun dari operasinya. Hazard and Operability Study adalah studi secara sistematis terhadap bahaya-bahaya akan timbul dan bagaimana operasi itu akan handal nanti, terutama operasi di satu pabrik kimia. Aplikasi pengujian bahaya kritis secara sistematis terhadap fasilitas, menguji kehandalannya, operasinya, ada yang tidak berfungsi, alat itu secara individu maupun dampak yang akan terjadi apabila terjadi deviasi atau penyimpangan. Pengantar atau introduction. Studi ini biasanya ada pada tahap rancangan seperti yang saya jelaskan tadi, rancangan pabrik kimia dengan menggunakan referensi, berbagai kode dan standar, pengetahuan pengalaman operasi di pabrik kimia. Maka perlu pemeriksaan kecatatan rancangan dan dapat diketahui melalui Job Study ini. Job Study itu kita harapkan akan berhasil, tetapi bisa terjadi kegagalan karena ada aspek antara lain kemungkinan akurasi gambarnya atau data kurang, keahlian yang melakukan job atau keahlian teknikal disebut, kemudian kemampuan tim yang mencari penyimpangan atau sense daripada tim yang mendapatkan cara proporsional untuk menemukan bahaya-bahaya serius. Di dalam Job Study lumrah dikenal beberapa istilah. Ada istilah intention. Intention itu maksud daripada rancangan itu. Maksudnya adalah harus aman, selamat. Itu namanya intention. Jadi kita berpatokan di situ. Kemudian ada yang disebut dengan deviation, yaitu penyimpangan yang dicari dengan menggunakan kata pandu atau disebut dalam bahasa Inggrisnya guideword. Kemudian ada istilahnya causes. Causes ini terjemahan Indonesianya penyebab, alasan munculnya penyimpangan. Kemudian apabila terjadi penyimpangan, maka ada konsekuensinya. Akibat penyimpangan itu apa? Itu disebut dengan konsekuensis. Kemudian hazard adalah konsekuensi yang menyebabkan kerusakan, kecelakaan. Guideword tadi saya ulang lagi adalah kata sederhana untuk menunjukkan kualitas intention untuk menstimulasi para tim Job berpikir kreatif dalam menemukan penyimpangan. Sebagai contoh, lihatlah flowsheet mereaksikan dua bahan A dan B yang ada dalam figur 1 itu dilampirkan nanti. Kita akan menguji Job. Bayangkan sebuah pabrik di mana bahan A dan bahan B akan direaksikan dan akan menghasilkan bahan C. Di sini dibuat case-nya bahan B tidak boleh melebihi bahan A karena sifat kimianya. Apabila bahan B berlebihan maka akan terjadi ledakan. Bahan A boleh lebih. Nah itu case-nya begitu ya. Nah ini contoh facial untuk reaksi bahan A dan bahan B. A tambah B menjadi C. Itu ada pompa 2, pompa untuk bahan A dan pompa untuk bahan B. Masuk ke dalam tabung reaksi menghasilkan bahan C. Kita menggunakan sekarang tabel guideword, kata pandu pada Job Study. Jadi guidewordnya bisa no or not, artinya tidak ada atau tidak ada. Penolakan lengkap dari intention. Jadi intention itu tidak terpenuhi, tidak sesuai maksudnya. Kemudian ada kata-kata more. More itu lebih atau less, kurang. Secara kuantitatif lebih atau kurang. Ada kata bantu atau guideword as well as. Itu sebagaimana mestinya secara kuantitatif dengan tambahan activity. Ada kata bantu a part of atau sebagian. Berkurangnya secara kualitatif hanya terdapat beberapa yang tidak mencukupi. Kemudian ada kata reverse, aliran balik. Jadi bahan kimia itu kalau dia balik lagi, reaksi balik itu disebut reverse. Kemudian ada yang disebut dengan other than, berbeda dari intentionnya. Ini bisa dilihat di tabel ini sekian rupa. Kemudian ada konsekuensinya. Ini akan saya lampirkan dalam paparan saya. Contoh guideword 9 kata pandu.
not or not ya. Don't transfer A. Yang pertama, tangki supply kosong ya. Berarti kalau tidak mentransfer A, tidak ada transfer dari A, berarti tangki supply-nya kosong. Kemungkinan kedua, pompa gagal hidup karena boleh gagal mekanikal, boleh gagal karena aliran listrik, boleh karena pompa mati. Atau don't transfer A juga disebabkan pipanya rusak atau keran isolasinya tertutup. Nah, ini dapat dilihat nanti di dalam lampirannya sebuah itu don't transfer A bagaimana pipanya. Sekarang kita pikirkan konsekuensinya. Pengujian lengkap dari bahan A, pembahasan A dari awal. Sekarang dibandingkan dengan B, karena kalau B berlebih kan tadi ya bisa ada. Bagaimana menghasilkan Gateword more atau less? More, kelebihan bahan A masuk ke vessel. Kalau tadi kan kelebihan bahan A itu tidak masalah kan? Ini bisa dicocokkan pompa produk C tercemar kelebihan bahan A. Jadi ada tercemar saja karena A berlebih. Dan ini ada juga dampaknya ke proses selanjutnya. Atau bisa terjadi karena overflow, meluber. Kemudian kata-kata less, kurang bahan A masuk ke vessel. Nah, ini bahaya tadi ya. Kurang bahan A masuk itu tadi ya kita asumsi dari sumbernya ada, tapi kurang dia. Mungkin isolasi valve-nya tertutup, membuka sedikit. Atau ada sumbatan pada pipa, atau kegagalan pompa, mungkin ada perkarat, atau kerannya rusak. Step selanjutnya adalah jika perpipaan untuk bahan A sudah selesai dikaji, maka kita beri tanda sudah selesai untuk bahan A. Selanjutnya kita ke arah bahan B, perpipaan B. Peralatan di vessel perlu dicek, misalnya ada stainer atau saringan itu stainer itu, ada pemanas, ada bahan pendingin. Oleh karena itu kita perlu step by step melakukan examination. Apabila ada keraguan maka kita kaji ulang lagi sedikit ke belakang. Makanya tim itu ada berbagai disiplin ilmu nanti. Nah, ini ada prosesnya cukup panjang, ini bisa Bapak Ibu lihat nanti saya lampirkan angka detailnya. Kata Gateword, not or not, more or less tadi sudah kita bahas. Ya, ini arti kata-kata panduan ini ulang lagi ya. SPLS menstempel beberapa komponen yang ditambahkan A, melihat flowsheet pada pipa ada keran isolasi pada jalur masuk. Bila keran ini tidak tutup, maka bahan lain bisa masuk bersama. Kemudian a part of, kurang atau tidak cukup bahan A itu nanti dikaji satu persatu. Ini ada contoh yang saya sebut di waktu saya menjelaskan PHA ya beberapa waktu yang lalu, proses hazard analysis yang sebenarnya BNID diagram pipa instrumentation diagram. Penyimpangan atau deviation, order than atau reverse, artinya arus balik tadi. Kalau order than itu mungkin ada material lain yang masuk terkontaminasi atau terjadi perubahan tujuan, maka kita perlu memeriksa ada pipa-pipa lain yang masuk atau terjadi perubahan reactivity, misalnya di daerah freeze ya, daerah dingin. Kita tidak menyangka tadi ada freezing, tapi bisa terjadi ya. Ini disebut dengan order than. Nah, ini bisa dilihat nanti contohnya. Nah, saya sampaikan juga glossary-nya. Ini ada contoh soal. Nah, nanti kita pelajari saja. Bayangkan proses olefin demerization unit. Pengkajian awal, lihat gambar pada gambar 3 akan saya lampirkan. Di situ ada pemecahan alkane terdiri dari sedikit air yang dipompa dari substrate melalui pipa. Pipa itu cukup panjang, setengah mil, ke buffer settling tank namanya. Air sisa dilarutkan lewat melalui pemanas ke reaktor. Air memiliki efek kembali dari proses ini, namanya reverse flow tadi ya. Ya, air itu mempunyai sifat untuk reverse. Perhatikanlah tabel 2 merupakan hasil kajian Hazopnya. Jadi di sini saya lampirkan tabel 2. Nah, ini namanya sudah dibuat kajiannya sedemikian rupa. Di sebelah kiri ini kata pandu, dan ini adalah deviationnya. Possible cause-nya di sini diuraikan sama mereka. Kemudian kolom 4 consequences-nya. Setelah ada consequences-nya, maka tim memberikan saran perbaikan, itu namanya action required. Nah, ini hasil pengajiannya udah selesai, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pengantar Hazop ini kami presentasikan. Ini hanya pengantar saja.
Kami dapat membantu menjelaskan lebih detail tentang hajab ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian boleh menghubungi perusahaan kami, ada staf ahlinya beberapa orang untuk melakukan masing-masing. Demikian presentasi ini saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Salam inovasi.